我们来看看你。霍金啊，我羡慕你什么？准备受死！许兄竟然已经先天了！听了。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari San Qian Dao. Bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kita sudah mengetahui mengenai Cui Ming yang datang ke gudang Cipeng. Ternyata dia memiliki sebuah tujuan, yaitu menginginkan 5.000 senjata untuk dibuat dalam satu hari untuk keperluan puncak Wupeng. Sontak hal ini membuat kedua murid tukang kaget bukan kepalang, karena mereka dalam sehari hanya bisa menyelesaikan 1.000 pedang saja. Dan itu pun sudah tanpa makan dan juga minum. Mereka berdua meminta keringanan agar kiranya Cui Ming tidak memaksakan untuk membuat 5.000 pedang sekaligus. Wujo yang mendengar semua pembicaraan itu lantas berpikir, ternyata selama ini murid-murid tukang di gudang Cipeng seringkali mendapat intimidasi. Dia pun berencana kembali mengambil tindakan agar kelak tidak ada lagi yang bertindak seenaknya kepada gudang Cipeng. Namun ternyata Cui Ming tidak bisa memberi keringanan dan tetap ingin kalau murid-murid tukang di gudang Cipeng membuat 5.000 senjata pada hari ini. Dan sontak hal ini pun langsung membuat Wujo berteriak dari arah belakang memanggil keras namanya si Yiming. Pada awalnya Cui Ming sedikit arogan, namun ketika melihat orang yang memanggilnya adalah Wujo, dia pun langsung kelihatan lemah tak berkutik sembari heran kenapa Wujo bisa berada di tempat ini. Kedua orang murid tukang di hadapan Wujo pun langsung meminta Wujo untuk bersikap sopan di hadapan Yiming. Karena sampai saat ini kedua orang murid tukang ini belum tahu guys, kalau beberapa waktu yang lalu Cui Ming pernah dibantai oleh Wujo. Wujo berkata, apakah kau punya nyali untuk mengatakan hal barusan di hadapanku lagi? Sontak hal ini pun kembali membuat kedua orang murid tukang meminta maaf kepada Cui Ming karena Wujo adalah orang baru di gudang Cipeng ini. Namun pada akhirnya mereka berdua dibuat kaget karena ternyata Cui Ming sangat bersikap sopan kepada Wujo yang baru mereka kenal. Di saat itu pula Wujo meminta Cui Ming untuk bertindak realistis saja karena tidak mungkin murid-murid tukang mampu untuk menyelesaikan 5.000 pedang pesanan itu dalam waktu satu hari. Dengan cengengesan Yiming menjawab kalau dia juga hanya mendapat perintah, jadi dia meminta maaf jika ada kata-kata yang salah ketika memesan pedang barusan. Wujo mengatakan, jadi kamu hanya mengikuti perintah saja. Kembalilah ke puncak Wupeng dan beritahukan semua murid kalau gudang ini punya aturan sendiri yang harus dipatuhi. Di dalam aturan tersebut, murid-murid yang ingin memesan senjata kepada gudang Cipeng itu harus memesan terlebih dulu selama beberapa hari atau mengantri baru bisa mendapatkan senjata yang diinginkan. Sontak hal ini membuat Yiming kaget karena dia merasa heran kenapa Wujo suka sekali membuat sebuah aturan. Belum lama ini dia juga membuat aturan di puncak Senpeng dan pada hari ini malah membuat aturan baru lagi di gudang Cipeng. Karena raut wajah Cui Ming tidak terlalu yakin, Wujo berharap dia bisa menunjukkan kemampuannya guna bisa membuat Yiming yakin kalau dia bisa membuat aturan di gudang Cipeng. Dan secara kebetulan datanglah seorang murid senior puncak Wupeng bernama Senior Ma. Ma Shishou. Senior Ma sendiri kelihatan sangat marah guys ketika mendapatkan kabar dari Cui Ming bahwa gudang Cipeng itu tidak akan bisa membuatkan 5.000 senjata yang mereka inginkan. Karena tekanan dari Wujo, Cui Ming berusaha menjelaskan kepada Senior Ma kalau kemampuan dari murid tukang Cipeng itu hanyalah membuat 1.000 senjata saja. Jadi akan sangat mustahil untuk membuat 5.000 senjata itu dalam waktu satu hari. Namun di sini kelihatan kalau Senior Ma malah marah kepada murid tukang Cipeng karena merasa kalau puncak Wupeng itu harus dihormati. Jadi keinginan mereka mau tidak mau harus dikabulkan.
Senior Ma juga tanpa segan menggunakan kultivasinya yang berada di tahap innate untuk menekan kedua murid tukang Cipeng. Dan hal ini pun mau tidak mau membuat Wuzhou harus bertindak langsung kepada Senior Ma. Pada awalnya Senior Ma kelihatan meremehkan Wuzhou karena menganggap kok bisa-bisanya ada seorang murid tukang yang membuat aturan sendiri dan mencoba untuk menentangnya. Namun di sini Wuzhou tanpa rasa gentar sedikit pun mengatakan kalau gudang Cipeng punya aturan sendiri dan dengan segera dia akan menyebarkan semua aturan tersebut ke semua puncak yang ada di wilayah Daozhong. Bahkan di sini Wuzhou menerapkan aturan baru di mana gudang Cipeng akan mengurangi semua jatah senjata yang mereka buat untuk semua puncak di wilayah Dao sendiri. Jika ada yang tidak puas dengan keputusan ini, mereka bisa datang sendiri ke gudang Cipeng untuk berduel 1 lawan 1 guna menantang aturan yang sudah dibuat oleh dirinya. Di saat ini juga Wuzhou menunjukkan kultivasinya di hadapan semua murid, di mana saat ini dia sudah mencapai ranah innate tingkat 5 atau bisa dibilang sama seperti Senior Ma. Sontak kali ini membuat kedua orang murid tukang kaget, tidak terkecuali Senior Ma yang tidak menyangka bahwa ada seorang murid tukang yang mencapai ranah innate di tingkat kelima. Wuzhou mengatakan, apakah kau takut jika kau tidak berani menentangku? Maka pulanglah ke puncak Wupeng dan bawa seorang yang lebih kuat untuk bertarung denganku. Senior Ma yang tidak ingin diremehkan pun akhirnya menghunuskan pedang dan sembari berkata bahwa dia akan memperlihatkan kesenjangan di antara dia dan juga Wuzhou. Di saat itu pula Yiming meminta Senior Ma untuk tidak melawan Wuzhou karena ia sudah pernah merasakan kalau Wuzhou ini bukanlah orang sembarangan yang bisa diremehkan. Namun di sini kelihatan kalau Senior Ma tidak menghiraukan perkataan dari Yiming dan tetap memilih untuk melakukan serangan kepada Wuzhou. Di saat yang sama dengan menjentikan jarinya, Wuzhou berniat menggunakan sebuah pedang patah yang ada di tempat ini guna bisa melawan Senior Ma. Dia mengatakan untuk melawanmu sudah cukup dengan pedang patah ini. Sontak kali ini pun membuat Senior Ma marah dan langsung ingin melakukan serangan kuat kepada Wuzhou dengan tebasan pedang yang dia miliki. Namun seperti yang sudah kita prediksi, kalau Wuzhou akan berhasil dengan mudah bisa membuat Senior terkapar di atas tanah. Senior Ma juga di sini dibuat kaget karena pedang yang dia gunakan itu bisa patah ketika terkena serangan kuat yang dibuat oleh Wuzhou. Wuzhou berkata, kamu harusnya beruntung karena kita berada di dalam sekte yang sama. Jika kau tidak, maka kau pasti sudah mati sekarang. Wuzhou pun pada akhirnya meminta Senior Ma untuk pulang ke puncak Wupeng serta memberitahukan semua orang kalau ingin membuat senjata itu harus mengikuti semua aturan baru yang ada di gudang Cipeng. Karena sudah tidak kuat berjalan, Senior meminta bantuan Cui Ming untuk segera membawanya kembali ke puncak Wupeng. Setelah kepergian dari Senior Ma, kedua murid tukang benar-benar dibuat takjub oleh Wuzhou. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau ada seorang murid tukang bisa membuat murid tukang disegani oleh murid senior. Mereka segera menghampiri Wuzhou serta meminta Wuzhou beristirahat saja karena pekerjaan hari ini akan diselesaikan oleh mereka. Namun Wuzhou menolak melakukan hal tersebut karena kedua murid tukang tidak perlu membantunya. Wuzhou meminta kedua murid ini untuk tidak membedakan kekuatan mereka karena saat ini mereka sama-sama murid tukang di gudang senjata. Pada akhirnya mau tidak mau keduanya pun mematuhi semua perintah Wuzhou. Mereka juga menganggap jika aturan baru telah banyak meringankan pekerjaan murid tukang selama ini. Berita baik ini tentu harus disebarkan karena orang lain harus mengetahui kalau ada murid dermawan seperti Wuzhou di gudang Wupeng. Ketika keduanya sudah pergi, Wuzhou pun langsung mengeluarkan mangkuk ajaib untuk menyerap semua senjata bekas yang ada di sini. Pada hari ini, dia berhasil membuat banyak sekali esensi darah yang cukup berguna untuk meningkatkan kultivasinya. Meskipun begitu, Wuzhou tidak langsung menggunakan semua esensi darah tersebut dan lebih memilih untuk menyimpannya terlebih dahulu karena dia tidak ingin terlihat mencolok oleh murid-murid inti yang lainnya. Wuzhou pun kemudian mengejek tetua Mo. Menurutnya, dia pasti akan menyesal sudah menjadikannya seorang murid tukang seperti sekarang. Di sana dia benar-benar bahagia pada hari ini
Di saat euforia kesenangan sedang berlangsung, tiba-tiba saja Xuan Wei datang ke gudang Cipeng bersama dengan 2 orang anak buahnya. Kedatangan Xuan Wei ini membuat Wuzhou kaget bukan main. Dia bertanya-tanya ada tujuan apa dia datang ke gudang Cipeng. Xuan Wei pun menyebutkan kalau dia diberitahu oleh Ketua Mo kalau Wuzhou mendapat pekerjaan tambahan di gudang Cipeng. Jadi kedatangannya hari ini adalah khusus untuk mengunjungi dirinya. Di sini terlihat bahwa Xuan Wei meminta Wuzhou untuk meminta maaf serta mengakui kesalahannya kepada Ketua Mo agar kelak Wuzhou bisa menjadi seorang murid inti seperti dirinya. Terlebih lagi, Xuan Wei juga menunjukkan bahwa ketika menjadi seorang murid inti, Wuzhou akan mendapatkan pelayanan sama seperti dirinya sekarang dan tentu saja Wuzhou akan banyak sekali mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kultivasinya. Mendapati semua perkataan Xuan Wei tentu saja membuat Wuzhou sadar kalau kedatangannya ke tempat ini hanyalah untuk pamer saja. Beberapa saat kemudian datang rombongan murid wanita yang tidak lain adalah Ruosu dan rekan-rekannya. Kedatangan mereka kali ini ke gudang Cipeng tentu saja untuk mengunjungi Wuzhou sekaligus memberinya sebuah pakaian baru untuk digunakan. Murid-murid wanita ini juga tidak segan-segan untuk menanyakan kabar serta melayani Wuzhou yang mereka kenal murid tukang yang begitu dermawan. Kejadian ini sontak membuat Xuan Wei sangat kaget. Dia begitu heran kenapa Wuzhou bisa diperlakukan begitu istimewa oleh para murid wanita. Momen ini pun tentu saja membuat Wuzhou membalikan Xuan Wei dengan berkata kalau dirinya sama sekali tidak iri dengan status murid inti dari Xuan Wei. Karena sebagai murid tukang saja dirinya sudah bisa mendapatkan pelayanan dari murid-murid wanita. Di dalam hatinya, Xuan Wei berkata bahwa dengan ranah kultivasinya yang sudah mencapai tahap inet tingkat ketiga, pasti dia juga bisa mendapatkan pelayanan murid wanita seperti yang Wuzhou dapatkan. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba saja datang lagi murid puncak Wupeng ke gudang Cipeng. Kali ini Cui Ming dan senior Ma sudah membawa 1 orang murid senior lagi dari puncak Wupeng dan senior ini bisa dipanggil senior Huang. Kedatangan murid ini tentu saja membuat murid-murid wanita paham kalau tujuan mereka untuk memberi masalah kepada Wuzhou. Oleh karena itu membuat 4 orang wanita murid ini langsung pasang badan guna bisa melindungi Wuzhou. Di saat yang sama Xuan Wei sendiri kelihatan ketakutan karena bagaimana bisa Wuzhou malah membuat masalah dengan murid-murid inti puncak Wupeng. Di sini terlihat Wuzhou meminta murid-murid wanita untuk tidak perlu repot-repot melindungi dirinya karena sekarang dia sendiri yang akan menghadapi senior Huang. Diketahui kalau senior Huang ini sudah mencapai ranah inet di tingkat kelima, jadi bisa dipastikan akan menjadi lawan yang cukup berat bagi si Wuzhou. Namun dengan gaya nyelenehnya Wuzhou berkata kalau dia tidak ingin menindas murid yang berada di bawahnya, sembari memamerkan kalau saat ini dia sudah mencapai ranah inet di tingkat 6. Naiknya ranah Wuzhou ini tentu saja membuat senior Ma dan juga Cui Ming kaget bukan main. Di mana pada saat pertemuan mereka kemarin, ranah Wuzhou hanya berada di ranah inet di tingkat kelima saja. Tidak terkecuali Xuan Wei, dia juga benar-benar tidak menyangka kalau Wuzhou menjadi seorang murid tukang itu mampu untuk berkembang secepat ini. Di satu sisi senior Huang masih cukup percaya diri bisa mengalahkan Wuzhou. Hal tersebut dikarenakan meskipun ranahnya lebih rendah, tapi pada saat ini dia sudah mempunyai keterampilan bela diri, jadi bisa dipastikan keterampilan tersebut bisa mengalahkan Wuzhou. Namun senior Huang ini nggak tahu aja kalau Wuzhou juga sebenarnya sudah mempunyai keterampilan bela diri. Akan tetapi untuk mengalahkan senior Huang, Wuzhou nggak perlu mengeluarkan keterampilan bela diri tersebut. Hanya dengan kedua jarinya saja, Wuzhou berhasil menahan serangan senior Huang sekaligus membuat senior Huang kalah telak. Kemampuan Wuzhou ini tentu saja membuat murid-murid wanita itu langsung berkumpul serta memuji apa yang dia lakukan. Di saat yang sama Xuan Wei kelihatan tidak percaya kalau Wuzhou bisa sehebat sekarang. Dia pun kemudian berpikir akan mengundurkan diri dari murid inti serta akan menjadi murid tukang seperti Wuzhou saja. Sementara itu Wuzhou meminta Cui Ming meminta pulang ke puncak Wupeng sembari memanggil orang yang lebih kuat lagi untuk menantangnya di gudang Cipeng ini. Cui Ming berkata kalau dia akan datang lagi besok hari dengan membawa seseorang yang berada di ranah inet di tingkat 7. Jadi pasti Wuzhou tidak akan mampu mengalahkannya.
Beberapa gerakan saja Wuzhou berhasil mengalahkan murid senior yang dibawa oleh Yiming. Keesokan harinya lagi-lagi dan lagi senior yang dibawa oleh Yiming berhasil dibuat tidak berdaya oleh Wuzhou. Dan kali ini Cui Ming benar-benar tidak menyangka kalau Wuzhou bisa dengan sangat cepat itu bisa naik ranah ke tahap inet di tingkat 8. Cui Ming pun mulai berpikir apakah selama ini Wuzhou sudah menyembunyikan kekuatannya di hadapan para murid inti sebelumnya. Saat yang sama, Ruosu sekali lagi kembali dibuat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Wuzhou. Singkat cerita, di sebuah perpustakaan, Wuzhou sedang mencari sebuah buku keterampilan untuk dia pelajari. Di saat itu pula, Wuzhou berpikir kalau puncak Wupeng tidak ada hentinya untuk menantang dirinya. Bahkan Wuzhou sudah mendengar kalau puncak Wupeng sudah mempersiapkan seseorang di kompetisi 6 puncak, guna bisa mengalahkannya di hadapan orang-orang. Dari arah lain, di dalam perpustakaan para murid inti terlihat sedang membicarakan Wuzhou yang akhir-akhir ini memang sudah membuat keributan dengan puncak Wupeng. Mereka juga kagum dengan status Wuzhou yang hanya menjadi murid tukang, namun dia bisa meningkatkan satu tahap kultivasinya selama 1 hari saja. Mendapati dirinya dibicarakan murid lain, Wuzhou pun merasa senang. Dia berpikir kalau jalan menuju untuk menjadi penerus wilayah Daojong semakin terbuka lebar. Setelah mengambil beberapa buku keterampilan, Wuzhou mendatangi penjaga untuk meminjam buku-buku tersebut. Sang penjaga sedikit bingung nih, kenapa Wuzhou mengambil banyak buku keterampilan dasar yang bisa dibilang cukup rendah. Di saat akan menjelaskan, tiba-tiba saja Wuzhou teringat kehidupan masa lalunya, di mana seorang senior jenius sangat mirip itu dengan sang penjaga. Karena ceritanya sudah usai, maka langsung aja sebut kata pamungkas. Waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa ya di video selanjutnya.